Memaksa rakyat harus divaksin. Di negara yang merdeka ini saya katakan, biarkan rakyat merdeka mau divaksin atau tidak. Jangan kalian paksakan, Bapak Ibu yang terhormat. Ya, boleh kalian paksakan kami vaksin, tapi tanda tangani dulu 10 miliar kalau terjadi apa-apa setelah saya divaksin. Ratusan orang, bahkan sudah ribuan orang di Indonesia ini telah meninggal dunia setelah vaksin. Apa yang kalian gantikan terhadap mereka? Jutaan manusia di sana ketakutan vaksin. Perlu saya sampaikan di tempat yang terhormat ini, kalaupun banyak masyarakat mau divaksin, demi Tuhan itu bukan karena dorang berpikir tentang kesehatan, tapi dorang takut dan apa bantuan, kasihan. Begitu kejamnya negara mengatur keadaan ini. Kami tidak anti vaksin, tapi kami tidak suka cara-cara penindasan seperti ini. Kami tidak anti dengan vaksin, tapi tolong jangan jadikan vaksin sebagai alat bergaining dengan kami. Dulu ketika kalian membutuhkan suara kami tidak meminta syarat apa-apa kepada kalian. Kenapa sekarang giliran kami datang kalian mau memberi banyak syarat kepada kami? Kepada semua kita yang hadir di tempat ini, dengarkanlah dan ingatlah kejadian sore hari ini. Ya, kita simpan di dalam memori ingatan kita. Kita kenal 45 manusia yang ada di dalam sana. Berhenti memilih mereka kelak ketika mereka membutuhkan kita. Betul. Ya, kita simpan dalam memori ingatan kita, saudara-saudara sekalian. Kita ingat kejadian ini sebagai penistaan terhadap masyarakat Sulawesi Utara, di mana pintu gerbang rumah rakyatnya tidak terbuka untuk rakyatnya sendiri. Betul. Ya. Kami juga meminta kepada pihak aparat kepolisian, selalu saya sampaikan bahwa dampak PPKM ini bukan sekedar kesehatan belaka, Bapak Ibu. Ya, telah terjadi begitu banyak kriminalitas di luar sana. Kriminalitas terjadi di jalan-jalan, bahkan KDRT meningkat di era PPKM. Angka perceraian pun tumbuh subur di era PPKM. Ya, begitu banyak orang di PHK. Ya, begitu banyak orang di PHK. Begitu banyak orang dirumahkan. Para pedagang asongan, para pemilik warung-warung kopi, para pemilik kafe hampir gulung tikar karena setiap waktu harus membayar pajak, tapi income terhadap kafe mereka tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Dan ini berdampak kepada para pekerja seni kita, berdampak kepada para pengamen. Mereka pekerja-pekerja seni ini terdampak. Multiplier efek dari PPKM ini adalah mereka dirumahkan dan tidak bekerja. Ironisnya, negara tidak memberikan solusi apa-apa ketika kalian mengunci diri di dalam rumah. Negara tidak hadir sedikit pun untuk membantu kami. Ini sangat miris, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yahya Walani yang suka menantang akhirnya kena batunya, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Rasanya tidak ada yang tidak mengenal Yahya Walani, ustadz yang membuat banyak sekali kontroversi dengan ceramah yang meresahkan dan level hinaannya tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali videonya yang dipermasalahkan. Entah apa yang ada di benaknya ketika membuat ceramah yang provokatif. Mungkin dia merasa dengan label selama penceramah agama bisa bebas dan santai meski menghina agama lain atau membuat ceramah yang kontroversial. Buktinya memang Yahya Walani seolah tidak tersentuh hukum meski sudah pernah beberapa kali dilaporkan. Yahya Walani sebelumnya pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Walani dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Bukan cuma itu saja, Sekjen PKB Abdul Qadir Karding juga pernah melaporkan Yahya Walani ke Barreskrim Polri. Pelaporan ini dibuat setelah Karding menonton video ceramah Yahya di YouTube. Dia berkata, "Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Ustadz Yahya Walani yang pernyataan-pernyataannya kita tonton dan dengarkan di YouTube dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE." Karding menilai pernyataan Yahya dalam ceramahnya mengandung unsur permusuhan dan kebencian, yaitu serangan Yahya terhadap sejumlah nama seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Gubernur NTB TGH Zainal Majdi alias Tuan Guru Bajang TGB, dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ustadz Yahya Walani juga tercatat pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan atau NW Jakarta. Ia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik TGB melalui media elektronik dan penistaan agama. Tapi semua laporan ini seolah tidak ada kelanjutan waktu, padahal jelas-jelas buktinya dan banyak juga tidak terbantahkan. Hal ini juga yang membuat Yahya Walani makin lama makin keterlaluan, makin arogan dan makin kurang ajar karena mungkin merasa tidak akan diproses hukum akibat terlalu lama dibiarkan. Mungkin dia berpikir sudah lama dilaporkan tapi tidak dipanggil, artinya dia aman dengan label Ustadz. Dan namanya karma, tidak ada yang bisa mengelak. Menabur angin cepat atau lambat pasti menuai badai. Kali ini Yahya Walani kena batunya. Tim Barreskrim Polri kemarin menangkap Yahya Walani di kediamannya di kawasan Cibubur.
Sebenarnya sudah agak terlambat menindaklanjuti orang ini, tapi setidaknya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Banyak yang berspekulasi, tertangkapnya Muhammad Kece telah membuka pintu lebar-lebar bagi penangkapan Yahya Walloni. Kalau kalian pernah menonton video Yahya Walloni, pasti akan sepakat kalau gayanya itu loh nggak banget, sangat menggelikan, arogannya tuh sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan beberapa kali ia terlihat tidak takut, meski mengaku dilaporkan beberapa kali bahkan terkesan menantang. Akan tetapi ketika dia ditangkap dan digelandang ke Bareskrim Polri, Yahya Walloni hanya melambaikan salam ke arah awak media. Ia tidak melontarkan pernyataan apapun. Ia hanya memilih diam dan masuk ke dalam gedung Bareskrim. Kenapa diam? Kemana kegarangan dan sok gaya yang selalu terlihat di video ceramahnya? Apakah mulai kehilangan nyali? Apakah akan menjadi seperti kebanyakan orang yang kena masalah dari macan garang menjadi macan ompong? Apakah dia diam karena mulai ketakutan dan panik? Atau mulai menyesal dan berpikir di mana tempat terdekat yang menjual materai? Atau nanti akan ada sesi penyesalan sambil menitikan air mata? Lebih seru kalau Yahya Walloni saat ditangkap teriak-teriak marah dan tidak kehilangan semangatnya. Kalau begini kan namanya kelihatan panik dan gemetar. Tapi apapun ceritanya, Yahya Walloni kena karmanya sendiri. Tinggal tebak saja berapa lama ia akan menginap di penjara. Ada satu lagi hal yang menarik pasca tertangkapnya Muhammad Kece dan Yahya Walloni. Sepertinya akan ada beberapa penceramah yang pastinya mulai was-was. Tak perlu sebut namanya, kalian pasti sudah tahu. Netizen juga banyak yang menyebut nama orang ini. Ada dua yang sering disebut netizen. Mereka ini cenderung aman meski beberapa kali bikin blunder. Dan semoga kelompok sebelah tidak menyikapi kabar ditangkapnya Yahya Walloni dengan kriminalisasi ulama. Kalaupun mereka mau begitu ya tetap tak akan mengubah apapun. Kesalahannya sudah jelas. Dia memang pantas mendapatkan ganjarannya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yani Mahfud MD dan Kapolri buru Tommy Cendana si tukang utang. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI memanggil anak bungsu mantan Presiden Soeharto, yakni Tommy Soeharto, untuk menyelesaikan utangnya sebesar 2,6 triliun rupiah. Kita melihat bagaimana Satgas BLBI ini sepertinya sangat kecewa dengan tindakan Tommy Soeharto yang mengatasnamakan perseroan terbatas Timor Putra Nasional. Perusahaan ini kita tahu sama-sama bahwa pernah menjadi perusahaan terbesar di negara ini di bawah pemerintahan bapaknya. Timor Putra Nasional namanya yang tidak asing lagi, yakni penyedia mobil lokal yang katanya sih buatan Indonesia, padahal semuanya impor dari Korea. Terlepas dari impor-impor, saya tertarik dengan apa yang menjadi gebrakan dari Satgas BLBI. Agendanya sederhana, yakni menyelesaikan hak tagih dana BLBI berdasarkan jumlah piutang negara setidak-tidaknya sebesar 2,6 triliun rupiah. Angka yang sebenarnya adalah 2.612.287.344.346 Bacanya aja mabok. Bahkan bukan hanya pengumuman, mereka mengatakan bahwa jika Tommy Soeharto dan pihak yang dipanggil tidak mau datang untuk memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, mereka akan melakukan tindakan hukum terhadap Tommy dan kawan-kawan. Gaspol. Kita tahu juga bahwa Tommy adalah mantan narapidana dari kasus Hakim Agung. Gak bapak, gak anak, sama-sama bikin susah negara. Kalau Tommy ada di angka 2,6 triliun, kakaknya Bambang Triatmojo juga memiliki utang SEA Games sebesar 60 miliar rupiah. Angka ini adalah angka fantastis yang tidak pernah saya bayangkan, dan saya tidak pernah berpikir untuk juga merasakan memilikinya. Tommy Soeharto ini adalah ketua umum dari Partai Berkarya. Sebagai ketua umum partai, bukankah dia harusnya memberikan contoh dan teladan bagi para pengikutnya? Sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memberikan teladan bahwa utang itu harus dilunasi, karena utang itu adalah hal yang akan dibawa sampai ke kesudahannya. Bahkan pada bulan Juli silam, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan kelompok kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI segera mengeksekusi aset. Mahfud MD mengatakan bahwa banyak upaya yang bisa dilakukan guna memulihkan piutang negara akibat utang di BLBI. Ia meminta Satuan Tugas melakukan tindakan nyata, bukan hanya ngoceh-ngoceh doang. Berhenti terhadap aset-aset yang memang sudah bisa dipastikan clean and clear, sebagai contoh dokumennya lengkap agar segera dieksekusi. Mahfud juga meminta bahwa Satuan Tugas memasang pelang permanen kalau bisa memblokir dan menjual aset terkait BLBI. Tujuannya apa? Yaitu memulihkan harga diri negara. Satuan Tugas BLBI sudah dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya untuk menagih piutang negara senilai 110,45 triliun rupiah dari sejumlah obligor dan debitur. Utang tersebut diambil dari dana talangan alias bailout yang diberikan saat krisis moneter pada 97 sampai 98. Di era siapa?
Silahkan jawab sendiri. Lama. Saya langsung jawab langsung ya. Di era bapaknya Tommy Soeharto tentunya. Dan yang melakukan utang justru adalah Tommy Soeharto yang adalah anaknya sendiri. Mahfud MD juga memaksa para obligor dan debitur dana bantuan likuiditas Bank Indonesia agar bersikap kooperatif, agar tidak dilakukan hal-hal yang terkait dengan sanksi hukum. Sebelumnya pun Sri Mulyani pada bulan Juni mengatakan bahwa ia akan mengancam memblokir akses keuangan obligor BLBI jika tidak kooperatif. Sri Mulyani saat itu sudah menjadi Menteri Keuangan dan sekaligus Dewan Pengarah Satuan Tugas BLBI. Ia adalah orang yang paling tahu mengenai keuangan negara selama sekitar beberapa tahun belakangan ini. Sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki akses kepada dana-dana yang mendalam yang diutangkan oleh negara kepada orang-orang tertentu. Sri Mulyani mengatakan bahwa ia akan melakukan eksekusi dan bekerja sama dengan Bank Indonesia juga OJK agar akses keuangan terhadap lembaga keuangan tersebut dilakukan pemblokiran. Tentu hal ini belum ada kerja nyatanya karena sampai saat ini karena memang Tommy Soeharto masih baru saja mau dipanggil. Untuk saya, apa yang sudah dikatakan oleh Sri Mulyani dan Mahfud MD juga Kepala Tugas BLBI sudah sangat jelas bahwa keluarga cendana ini memiliki utang yang banyak sekali kepada negara. Menuntaskan utang negara itu mudah sebetulnya karena semua data dan angka tercatat dan tidak bisa dihapus. Presiden Jokowi juga memiliki sebuah akses untuk memberikan lampu hijau kepada para pembantu-pembantunya untuk mengeksekusi utang yang harusnya dibayarkan oleh Tommy Soeharto dan para pengutang. Memburu aset obligor BLBI termasuk yang ada di luar negeri memang menjadi prioritas untuk apa? Yakni untuk memperbaiki perekonomian negara ini yang seringkali dianggap lemah oleh oposisi. Sekarang ini para pembenci Jokowi dan pembenci NKRI mengatakan bahwa negara ini banyak utang. Padahal kalau kita mau tarik mundur benang merahnya itu sudah terjadi di era Soeharto. Dana-dana yang dicairkan oleh Bank Indonesia pada anak-anaknya Presiden Soeharto pada saat itu juga saat ini akan ditagih. Dilihat dari formasi Presiden Jokowi untuk membentuk Satuan Tugas BLBI, kita lihat bahwa mereka ini seharusnya bisa diandalkan. Dewan Pengarah diisi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seluruh Dewan Pengarah ini menjadi orang-orang yang berpengaruh. Maka benar bahwa memburu orang-orang penting seperti Tommy ini butuh orang-orang yang jauh lebih kuat lagi. Tugas Dewan Pengarah juga sederhana, yaitu ada 4. Pertama, untuk menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI. Kedua, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak bagi negara dan aset BLBI.